Ya, silakan pimpin doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berikanlah aku kecerdasan dan jauhkanlah aku dari kejahatan nafsu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak anakku sekalian sudah bisa gabung di pembelajaran belajar secara luring. Ya, walaupun ibaratnya di masa pandemi ini masih kita tetap hati-hati. Ya, mudah-mudahan kita selalu terhindar dari bahaya COVID ya. Jadi sama 3M itu mencuci tangan, memakai masker, kemudian jaga jarak itu tetap anak-anakku kadang lakukan. Ya, kita tidak berharap nanti ada yang terpapar COVID ya, karena kalau kapan terjadi seperti itu pasti ibaratnya nanti pihak sekolah lagi yang disalahkan. Sebenarnya sekali lagi kalau bermaaf ya, waktunya datang secara luring ini adalah inisiatif Pak Guru sendiri. Kenapa saya lakukan adalah kita lanjutkan ya, masing-masing pegang ya. Ya, Pak Guru pimpin kita baca bersama ya, jadi supaya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfiqun. Pada pertemuan kemarin, saya pikir ini untuk kegiatan 1 rangkaian terbuka rangkaian tertutup Pak Guru sudah jelaskan baik berupa teori maupun rangkaiannya secara langsung. Ya, itu biar tandanya kalau dalam praktikum itu adalah ini ada di sini ada lampu indikatornya itu menyala di sini. Ya, kalau ibaratnya ada yang korslet ya, jadi lampunya di sini lampu menyala merah kayak begini. Itu di sini kan tempatnya screen ya, yang ini. Yang ini, kalau ada yang rangkaiannya salah, ini langsung menyala. Bagi perkelompok untuk kegiatan praktikumnya, ya. Ya, sebelum ya, lihat soal nomor 51-nya ini. Ini adalah soal olimpiade sebenarnya, tapi dengan mengerti materinya kemarin ini, ilmunya membaca alatnya ini. Ya, sebelum kita praktek sebentar, saya pikir caranya sama, ya. Ya, silakan seperti kemarin, tentukan dulu batas untuk alatnya berapa, kemudian banyaknya skalanya berapa dan seterusnya. Atau mungkin agak kabur, saya kasih besar ya, yang inti akan di alatnya ya. Jadi saya kasih besar lagi supaya lebih jelas lagi. Ya. Ya, kemudian kenapa setelah itu pilih apalagi serat 50 itu hitungnya adalah sampai di tengah, di sini 10 ya, 20 skalanya 30,
40, 30, ya. Ya, tadi Kiki bilang ada angkanya di bawah, yaitu Anda cerdas ya, lihat angkanya di bawah. Tapi jangan juga dijadikan patokan, angkanya di bawah itu pasti skalanya 3 ya, kebetulan ya. Ya. Kemudian PS-nya 35, kenapa 35? Hitungnya di sini 10, 20, 30 sampai jauhnya. Oh, 35. 0,2 volt. 0,2 volt. Ya, 7 volt. Ya, sepertilah modelnya. Jadi, kalau kita kali ya, 0,2 itu dalam matematika adalah 2/10. Sehingga kalau 2/10 dari 35 ini dapat 70, bagi 10. Ini tinggal 7/1, 7. Nah, cuma cara penyandarannya dia pakai 7,0 bisa dia. Nah. Ya. Jelas ya caranya? Jadi jelas ya caranya? Jelas ya? Materi yang masih belum paham? Oke ya? Oke, untuk hari ini kita duduk per kelompok saya dulu sementara ya. Jadi tadi yang kelompok yang saya sebut tadi. Kemudian kelompok 2 dia masih langsung bawa semua. Kemudian ketika nilai geometri tinggal kesimpulannya. Silakan bikin kesimpulannya di situ datanya. Yang paling belakang. Ya, ini kesimpulan. Apa kesimpulan kembali? Ya, tadi contohnya begini tadi. Ada di antaranya dari 3 volt. Ya, ubah lagi kembali kakinya putar lagi. Ini kembali. Ya, putar ke kanan. Naik kan? Berubah lagi situ. Sudah dari caranya, coba kau ujian dulu sampai berapa? 2. Jadi habis itu dia. Yang kenapa hitung dari sini? Hitung baik-baik nak. Itu dia kesini terus. Bapak jangan gitu pak. Naikkan kayak tadi ya, sekarang. Berapa? Naikkan satu kali, naikkan satu kali tombol. Nah, ya oke, baca lagi. Turun-turun naik. Turun naik. Baik-baik pak. Kenapa? Nanti pak. Tunggu, jangan dulu kasih. Yang tentu makanya yang tadi ini kan dia. Yang tahunya goyang. Sudah diperbaiki. Oke. Cara kita ada tanah yang terlalu berdekatan, tapi antar jarak jangan terkesan. Jangan terkesan. Privat biasa juga. Kayak bagus kerjanya kalau di video. Iya. Bismillah. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silakan anak sekalian melihat teknik kesadaran diri di atas ya, seperti kemarin yang kita lakukan sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, kita melakukan teknik stop ya dengan mengelola kesadaran diri dengan bernafas ya. Kemudian membuangnya secara perlahan-lahan ya, seperti kemarin kita lakukan adalah 10 kali. Ya, saya pimpin ya, supaya gampang dikontrolnya. Saya ketiga ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, tarik nafas ya. Ya, sebanyak 10 kali, kemudian lepas pelan-pelannya. Sama dengan 10 skala kali 0,02 ampere sama dengan 0,2 ampere. 2 HP milik sekalian secara 15
skala kali 0,2 volt sama dengan 5,4 volt. Tegangan listrik 3 volt ada ampere-meter 0,2 ampere dan 6 volt 0,3 ampere. Tegangan listrik voltmeter dan 3 volt 2,8 volt 6 volt 5,4 volt. Kesimpulan, dari percobaan tadi kita dapat mengukur kuat arus listrik dan tegangan listrik atau beda potensial listrik. Dan kita pun lebih mengetahui semakin besar tegangan listriknya, maka semakin kuat atau naik arus listriknya. Ya, dari presentasi kami, ada yang mau beri pertanyaan? Ya, beri aplaus dulu ke kelompok. Ya, oke. Ada yang bertanya? Ya, kalau ada, silakan kelompok berikutnya lagi. Kelompok 3 untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan kita selanjutnya, saya minta tolong dulu untuk sementara. Ada tadi kertas yang di belakangnya dulu dipakai. Yang kosong ya boleh di belakangnya saja. Ya, seperti yang kemarin sebelum kita memasuk ke kegiatan penutup, Pak Guru akan melakukan lagi teknik stop dengan teknik berempati ya. Jadi dalam artian Pak Guru akan mengharapkan pada anak sekalian untuk menuliskan kembali apa pengalaman yang telah dilakukan selama bekerja sama dengan kelompok tadi. Ya, silakan dituliskan di kertasnya yang kenapa tadi Pak Guru bagikan untuk kejadian pembelajaran yang kita lakukan. Silakan ditulis. Ya, misalnya kalau pembelajarannya berjalan baik, gimana? Kalau misalnya kerja sama kelompoknya tidak bagus, kira-kira gimana komentarnya? Ya, silakan bisa dituliskan pengalamannya selama berdiskusi tadi, apakah jalannya baik atau jalannya itu kurang bagus. Ya, silakan. Sebelum aku akhiri materi kita kali ini, ya, Pak Guru memberikan kesimpulan seperti yang sudah Anda simpulkan barusan tadi. Pada saatnya dari kegiatan praktikum kita ini tadi dengan menggunakan sumber tegangan listrik dengan daya yang berbeda, mulai dari 3 volt kemudian 6 volt, itu ternyata arus listriknya maupun tegangan listriknya semakin meningkat. Jadi ketika tegangan listriknya itu dinaikkan, arusnya juga berubah. Begitu pula ketika tegangan listriknya diubah, itu ternyata beda potensial atau tegangan listriknya juga berubah. Ya, itu kesimpulan akhir kita ya dari pembelajaran kita kali ini. Oke ya, saya pikir untuk pertemuan selanjutnya di pembelajaran berikutnya kita akan membahas materi magnet ya. Misalnya ini juga sudah anak-anak sekalian sering dengar di pelajaran yang di SD, dan ini akan kita kupas lebih detail lagi nanti pada pembelajaran selanjutnya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kudos M, 3P dari Kabupaten Polewali Mandar, membacakan kesan dan pesan saya seputar kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang menerapkan kompetensi sosial emosional. Dalam hal ini
untuk melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini, tentu saja guru harus melakukan pemetaan lebih dahulu, mulai dari kesiapan belajar siswa, kemudian teknik kompetensi sosial emosional, yakni bahwasanya untuk melakukan kegiatan berdiferensiasi ini diperlukan semangat dan kerja keras guru dalam melakukan pemetaan terhadap siswa, mulai dari profil belajar murid, kemudian minat belajar murid maupun kesiapan belajar murid, agar pada saat melaksanakan pembelajaran, baik dari segi persiapan pelaksanaan, proses atau konten, serta produk yang akan dihasilkan bisa dilakukan dengan baik. Begitu juga pada saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bapak Ibu Guru juga perlu menerapkan kompetensi sosial emosional. Ini dimaksudkan agar siswa lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di kelas. Di antaranya adalah teknik kesadaran diri, pengelolaan diri, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi harapannya ke depan bahwasanya seorang guru itu harus lebih mempersiapkan diri, tidak serta-merta memudahkan begitu saja terhadap kegiatan pembelajaran. Jadi diperlukan persiapan yang matang dalam merancang sebuah proses pembelajaran sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu, kepada siswa lebih mempersiapkan diri, mengikuti petunjuk dan arahan dari Bapak Ibu Guru sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik, dengan mempersiapkan segala kebutuhan perlengkapan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Kemudian mengikuti seluruh item-item kegiatan, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan pembelajaran, sehingga dengan banyak memberikan masukan, saran, kemudian himbauan, baik seputar kegiatan pembelajaran maupun proses pembelajaran ke depan, diharapkan nantinya guru bisa mengevaluasi diri terhadap masukan-masukan yang diberikan oleh murid. Kemudian dari masukan-masukan itu pada pembelajaran berikutnya guru bisa merevisi atau mengubah teknik pembelajaran yang dilakukan sehingga siswa bisa menyerap materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru secara lebih detail dan lebih maksimal. Kemudian kepada guru-guru lain bisa meniru atau mencontoh dalam pembelajaran sehingga siswa itu merasa dirinya itu siap, kemudian merasa tidak terbebani dan merasa senang mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan pembelajaran, sehingga pada pertemuan-pertemuan selanjutnya siswa itu juga bisa siap terhadap materi-materi selanjutnya yang akan diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Sekian, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.